Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ella Marita, NIM 1801414444, kelas 5B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Bangka Belitung. Di video kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning, atau yang kita kenal dengan model pembelajaran kontekstual. Adapun yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai pengertian model pembelajaran kontekstual, komponen model pembelajaran kontekstual, karakteristik model pembelajaran kontekstual, langkah-langkah model pembelajaran kontekstual, serta kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual. Untuk yang pertama, pengertian pembelajaran CTL. Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa model pembelajaran CTL adalah konsep pembelajaran yang melibatkan siswa untuk melihat makna di dalam materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dari konsep tersebut, ada 3 hal yang harus dipahami, yakni CTL menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Kemudian, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Yang terakhir, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya itu, tentunya siswa memerlukan guru sebagai pengarah dan pembimbing. Selanjutnya, komponen pembelajaran kontekstual. Terdapat 7 komponen pembelajaran kontekstual, yaitu konstruktivisme, penemuan atau inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian otentik. Yang pertama, konstruktivisme adalah mengembangkan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, menemukan atau inquiry adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada proses pencarian penemuan melalui proses berpikir secara sistematis, yaitu proses pemindahan dari pengamatan menjadi pemahaman, sehingga siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, bertanya atau questioning, yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui dialog interaktif, melalui tanya jawab oleh keseluruhan unsur yang terlibat dalam komunitas belajar. Yang keempat, masyarakat belajar. Konsep masyarakat belajar ialah hasil pembelajaran yang diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Yang kelima, pemodelan. Dalam pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, perlu ada model yang bisa ditiru oleh siswa. Model dalam hal ini bisa berupa cara mengoperasikan, cara melempar atau menendang bola dalam olahraga, cara melafalkan bahasa asing, atau guru memberi contoh cara mengerjakan sesuatu. Yang keenam, refleksi merupakan upaya untuk melihat, mengorganisir, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, penilaian otentik, yaitu pencapaian siswa tidak cukup hanya diukur dengan tes saja. Hasil belajar hendaknya diukur dengan asesmen autentik yang bisa menyediakan informasi yang benar dan akurat mengenai apa yang benar-benar diketahui dan dapat dilakukan oleh siswa atau tentang kualitas program pendidikan. Kemudian, untuk karakteristik pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dalam konteks otentik atau learning in real life setting. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna atau meaningful learning. Yang ketiga,
Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa atau learning by doing. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, atau saling mengoreksi antar teman, yang disebut dengan learning in group. Yang kelima, pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerjasama, dan saling memahami antara satu dengan yang lain secara mendalam, atau learning to know each other deeply. Yang keenam, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama, atau learning to ask, to inquiry, to work together. Yang ketujuh, pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. Langkah-langkah pembelajaran kontekstual. Adapun dalam penerapan model pembelajaran CTL adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Kemudian, menghadirkan model sebagai contoh belajar. Selanjutnya, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang terakhir, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kontekstual teaching learning. Yang pertama, untuk kelebihan model pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real atau nyata. Kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme, di mana seorang siswa dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Dan yang ketiga, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan serta terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Selanjutnya, kelemahan model pembelajaran kontekstual adalah yang pertama, guru lebih intensif dalam membimbing karena metode CTL, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Dan kemudian, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari dan dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Baiklah, sekian dulu pemaparan materi mengenai model pembelajaran CTL, Contextual Teaching Learning. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.